Nah, kami akan update untuk Anda pelonggaran PPKM ini poin-poinnya apa saja. Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya turun level dari PPKM level 4 ini menjadi level 3. Nah, perbedaan dari level 3 dan level 4 ini di mana daerah level 3 Pemda membolehkan buka operasional beberapa sektor ekonomi seperti restoran. Ini restoran boleh buka sampai pukul 20, dine-in hanya 25% saja dari kapasitas dengan tamu 2 orang per meja. Dan mal juga boleh buka kapasitas maksimal 50% dari beroperasi sampai pukul 8 malam. Nah, selain itu pemirsa, industri berorientasi ekspor dan penunjangnya boleh beroperasi sampai dengan 100% kapasitas, tapi bila ditemukan klaster kasus harus tutup selama 5 hari. Nah, WFH juga 25% untuk wilayah dengan PPKM level 4 di luar Jawa Bali. Bila ditemukan klaster kasus, harus tutup juga selama 5 hari. Menko Perekonomian menyebutkan bahwa PPKM terus diterapkan selama masa pandemi. Kenapa pemerintah melonggarkan aturan PPKM? Kita akan simak informasi yang akan disampaikan oleh Wiku Adhisa Smito terkait dengan penurunan kasus aktif di Indonesia berikut ini. Jika dibandingkan dengan kasus di tingkat dunia, maka persentase kesembuhan di Indonesia sedikit lebih tinggi dibandingkan dunia, di mana Indonesia sebesar 89,5%, sedangkan di dunia adalah 89,47%. Namun selain itu, setelah beberapa minggu ke belakang persentase kasus aktif di Indonesia lebih tinggi dari dunia, akhirnya pada tanggal 20 Agustus kemarin, untuk pertama kalinya, persentase kasus aktif Indonesia kembali lebih rendah daripada kasus aktif dunia. Penurunan ini bertahan hingga kemarin, di mana kasus aktif Indonesia sebesar 7,3%, sedangkan kasus aktif dunia 8,43%. Penurunan kasus aktif di Indonesia ini juga terjadi cukup signifikan jika dibandingkan pada minggu sebelumnya, dari 384.807 kasus menjadi 306.760 kasus atau turun lebih dari 78.000 kasus. Adanya penurunan baik pada kasus aktif maupun kesembuhan dikontribusikan dari 32 provinsi yang mengalami penurunan kasus aktif. Ya, tentunya mayoritas masyarakat Indonesia banyak yang sudah sangat jenuh dengan pandemi COVID-19 dan juga tentunya adalah dengan adanya PPKM yang terus diperpanjang. Dan beberapa waktu yang lalu rame mural yang mengkritik seputar PPKM karena di satu sisi kita akan menjaga bagaimana penularan COVID ini tidak meningkat, tetapi juga dari segi ekonomi banyak yang mengalami tekanan. Nah, persoalan yang juga masih bisa terjadi meski PPKM dilonggarkan pemirsa, ini belum tentu bisa mendorong daya beli masyarakat. PPKM diterapkan selama 2 bulan terakhir dan membuat banyak perusahaan dan usaha informal mengurangi aktivitas bisnisnya. Tidak jarang muncul pengurangan gaji hingga bahkan PHK yang tentunya berdampak pada tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Bantuan sosial juga belum tentu bisa tingkatkan daya beli untuk bisa melakukan konsumsi yang tinggi seperti nge-mall dan juga nongkrong di restoran. Apalagi beberapa bansos pun masih dalam proses pencairan. Nah, kebijakan pelonggaran belum saling mendukung nih untuk semua sektor bisnis. Misalnya mall dan restoran boleh buka, tapi aktivitas perkantoran masih dibatasi sekitar 25%. Nah, penurunan kasus positif juga belum tentu mengembalikan kepercayaan diri masyarakat untuk langsung ke mall atau bepergian. Biasanya kita agak takut ya untuk keluar rumah meskipun dibilang angka kasus COVID-19 sudah turun. Kecuali kalau benar-benar untuk urusan yang sangat mendadak seperti harus masuk kantor ataupun hal lainnya. Tapi kalau hanya sekedar untuk nongkrong nge-mall tampaknya tingkat kepercayaan diri masyarakat untuk bisa leluasa keluar seperti sebelum pandemi itu masih sulit. Nah, banyak pelaku usaha mulai mengeluh karena sepinya pengunjung mal. Aturan PPKM yang berbeda-beda di masing-masing daerah juga menjadi persoalan. Begitu juga dengan realisasi vaksinasi. Ini nih masih timpang antar daerah, membuat pemulihan di tiap daerah akan berbeda. Nah, terkait vaksin, sejauh apa vaksinasi di Indonesia? Kita lihat dalam informasi ketimpangan vaksinasi berikut ini.
Pemerintah menyatakan akan memfokuskan distribusi vaksin hasil hibah dan yang mereka beli sebanyak 2,5 juta dosis yang tiba di Indonesia ke sejumlah daerah prioritas. Namun penasehat senior untuk Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO khawatir distribusi vaksin yang didasarkan pada pertimbangan kewilayahan dapat terus-menerus menimbulkan ketimpangan vaksinasi antar daerah. DKI Jakarta dan Bali merupakan provinsi dengan persentase vaksinasi dosis kedua tertinggi, masing-masing dengan 57,41% dan 44,87% hingga Kamis 19 Agustus. Persentase itu berselisih jauh dengan mayoritas provinsi lain yang masih di angka belasan. Capaian vaksinasi di 10 provinsi bahkan masih di bawah 10%. Vaksinasi memang diprioritaskan di Pulau Jawa dan Bali lantaran kasus yang sangat tinggi di kedua pulau tersebut. Sementara itu, provinsi dengan capaian terendah adalah Maluku Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Maluku bersama 5 provinsi lainnya capaian masih di bawah 10%. Bahkan Pemda Sumatera Barat menyebut daerahnya mengalami kelangkaan stok vaksin COVID-19 pada Juli lalu. Faktor anggaran dan kondisi geografis disebut sebagai penghambat program vaksinasi di beberapa daerah. Di sisi lain, menurut Koalisi Warga Lapor COVID-19, ketimpangan vaksinasi di Indonesia ini terjadi salah satunya karena perencanaan yang kurang baik. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, ketimpangan vaksinasi pemirsa tentunya masih menjadi hal yang terus diupayakan oleh pemerintah bagaimana ini agar segera dapat teratasi. Kita tahu bahwa sejumlah daerah atau wilayah besar di Indonesia mungkin vaksinasinya sudah banyak yang mendapatkan dosis pertama maupun dosis kedua. Tetapi untuk wilayah-wilayah terpencil ini banyak sekali dari masyarakat yang menginginkan tetapi untuk dosis pertama saja belum belum terrealisasi dan tentunya kita percaya pemerintah terus mengupayakan hal itu. Jawa dan Bali memang menjadi wilayah prioritas vaksinasi karena kasus yang tinggi. Meski sudah dilonggarkan, konsumsi masyarakat tidak akan naik tinggi di kuartal 3 2021. Karena cuma tersisa 1 bulan pemirsa untuk mendongkrak konsumsi masyarakat. Nah, pertumbuhan ekonomi juga diproyeksi bisa tumbuh positif di kisaran 2-3%, jauh dari kuartal kedua yang mencapai 7,07%. Bagaimana dengan ekspor? Ekspor juga diperkirakan tidak sekuat pada kuartal kedua di yang lalu, soalnya permintaan pasar luar negeri kemungkinan juga masih akan menurun seiring penyebaran COVID-19 varian Delta. Karena varian Delta ini pemirsa tidak hanya di Indonesia tetapi sudah meluas ke wilayah-wilayah lain termasuk negara-negara maju. Nah, pemulihan daya beli diperkirakan baru akan terasa di kuartal keempat. Dengan catatan sampai awal bulan depan kasus COVID-19 tidak naik dan pemerintah gencar menanggulangi pandemi. Supaya pemulihan ekonomi ini bisa lebih cepat, pemerintah harus percepat serapan PEN. Lantas sejauh apa serapan PEN saat ini? Kita simak informasinya dari Airlangga berikut ini. Melaksanakan program pemulihan ekonomi yang ini sudah paket kedua. Paket pertama dilakukan tahun lalu, dananya mendekati 700 triliun, dan di tahun ini dananya meningkat menjadi 744,7 triliun, dan ini sudah naik, penyerapannya sudah 43,8% atau 326,16 triliun. Nah, ini ada sektor kesehatan pagunya 214,96 triliun. Kemudian untuk perlindungan sosial itu 186,64 triliun. Nah, ini terdiri dari PKH, sembako, bantuan subsidi, bantuan untuk 10 juta KPM, bantuan tunai, kemudian BLT desa, kartu prakerja, subsidi internet, subsidi listrik, dan subsidi upah. Ya, itu dia pemirsa update serapan PEN yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Airlangga Hartarto. Nah, solusinya seperti apa? Tentunya lagi-lagi serapan PEN ini baru 48% pemirsa, padahal tinggal 4 bulan lagi. Kita harapkan 48% ini bisa terus digenjot ya dalam 4 bulan ini sehingga paling tidak bisa 80 atau bahkan bisa 90%
atau mendekat 100% juga tentunya lebih baik. Nah, solusi berikutnya adalah pemerataan distribusi vaksin. Kemudian support belanja pemerintah sampai akhir tahun 2022 yang perlu digenjot dan perlu adanya protokol untuk bisa hidup berdampingan dengan epidemi COVID-19 sehingga antara kebutuhan kesehatan dan perekonomian bisa berjalan bersamaan. Karena pandemi COVID-19 ini diperkirakan tidak akan benar-benar hilang pemirsa sampai dengan akhir tahun. Bahkan diperkirakan ke depannya kita akan hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Sehingga vaksinasi untuk saat ini menjadi kunci agar pandemi ini bisa teratasi dan penularannya juga bisa ditekan.